Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Salam Bapak Ibu, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sehat dan semua bahagia. Mari di hari di mana kita masih berada di dalam masa kita bersama-sama dengan seluruh rakyat yang ada di Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang sedang berhadapan dengan wabah virus corona. Terkhusus di gereja kita, jika kita hitung dari kita menyepakati untuk berkegiatan di rumah
di tanggal 22 Maret sampai dengan sekarang ini, di tanggal 31 Maret, sudah ada 10 hari kita semua berkegiatan di rumah. Dan kita tahu melalui media informasi tentang virus corona yang hingga sampai saat ini kita semua, pemerintah, petugas kesehatan, relawan, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bersama-sama berpartisipasi, berjuang menghadapi virus corona ini. Mari kita tetap mendekatkan hidup kita dengan cinta kasih Tuhan. Kita tidak akan mampu menjalani hidup ini sendirian. Oleh karena itu, di dalam masa-masa ini, di setiap hari, mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Mari di malam ini kita melanjutkan saat teduh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih di dalam kerapuan dan keringkian kami ketika diperhadapkan dengan virus corona. Kami mendapatkan kesempatan untuk memaknai hidup ini di dalam keterbatasan kami, di saat kami melakukan segala aktivitas kami, hampir semuanya kami lakukan di rumah bersama dengan keluarga. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mengkhususkan waktu untuk kami bersaat teduh, untuk kami senantiasa menghayati perjalanan hidup kami, penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Bersama-sama akan kita hayati. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa mempercayai dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes pasal 8 yang kita baca, dikatakan orang banyak di situ, dan terutama adalah orang-orang Farisi, Saduki, dan para imam. Mereka kesulitan mengenal Yesus. Tuhan Yesus dalam sabdanya jelas di sini mengatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Ketika mereka yaitu adalah orang Farisi, orang Saduki, para imam, pejabat-pejabat, pemimpin pemerintahan waktu itu, mereka bertanya, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus beri jawaban di sini, tidak ada gunanya aku menjelaskan kamu lagi. Tuhan Yesus belum pernah mengenalkan siapa dirinya. Tetapi mereka semua ini, mereka yang selalu mengikuti Tuhan, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tuhan, dan mereka menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka malah menolak semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, jelas Tuhan Yesus yang berada di dalam sebuah penderitaan pernikahan, air menjadi anggur. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus bersama dengan banyak orang, 5.000 orang, Tuhan Yesus hadir, beri mereka makan. Semua tindakan-tindakan, hal-hal yang telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, kemahakasihan dan kemahakuasaan yang telah diperlihatkan oleh Tuhan ternyata tidak mampu dilihat oleh mereka, dan tidak mampu itu menjadikan mereka untuk mempercayai siapa Tuhan Yesus. Para Farisi jelas mereka adalah orang-orang yang paham tentang ajaran-ajaran agama, dan bahkan mereka pun juga membaca kitab-kitab para nabi. Begitu pula orang-orang Saduki, mereka juga paham kitab-kitab para nabi. Para imam, mereka juga paham nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi, kehadiran Mesias yang penuh dengan kasih, cinta, kuasa, kepedulian telah dituliskan dan telah diwartakan oleh para nabi dan tertulis di dalam kitab-kitab para nabi. Tapi kenapa semua itu ketika mereka menyaksikan secara langsung, mereka tetap tidak dapat melihat, dan mereka masih menunggu, mencari sosok yang lain di luar Tuhan Yesus. Inilah yang bisa kita lihat ketika tidak ada kerendahan hati. Sebagai masyarakat Jawa, kita diajarkan untuk kita belajar pada tanaman padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Yang artinya adalah di mana kita semakin mampu untuk mencintai Tuhan, semakin mampu untuk meyakini Tuhan, semakin mampu untuk menghayati penyertaan Tuhan. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk membuka diri. Ini yang dapat kita lihat, yang tidak dapat diperlihatkan oleh
orang-orang Farisi, Saduki, para imam pada zaman Tuhan Yesus. Di saat kita sedang berhadapan dengan virus corona, pertanyaan-pertanyaan mungkin terlontar, sampai kapan ini, bencana ini. Kita mungkin juga bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan ada di mana? Bersama dengan siapa di saat-saat seperti ini? Tentu bukan Tuhan belum pernah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Pasti Tuhan sudah pernah dan sangat pernah dan selalu senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada kita. Disinilah saatnya malah kita semakin meyakini Allah yang menyertai kita, memberkati kita. Dan kuncinya untuk kita semakin bisa menghayati, menyadari dalam keberadaan kita saat ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang bisa membuat kita berdekatan satu dengan yang lainnya. Kerendahan hati yang bisa membuat kita satu dengan yang lainnya tolong menolong menyelesaikan persoalan ini. Kerendahan hati yang bisa merekatkan kita. Kita yang beda agama, kita yang beda suku, beda kulit. Kerendahan hati memampukan kita untuk melihat kebaikan secara bersama. Dan kerendahan hati itu pula yang membawa kita untuk mampu mengakui Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Engkau Allah yang selalu hadir di kehidupan kami. Banyak tanda telah Engkau berikan di kehidupan kami. Berkat-berkat juga telah Tuhan karuniakan di kehidupan kami. Kami mengakui kesulitan kami untuk rendah hati, menutup hati kami, dan bahkan kemudian pikiran kami, sehingga akhirnya kami kesulitan untuk bersyukur, untuk meyakini Allah bersama-sama dengan kami di dalam penderitaan yang tengah kami hadapi. Allah yang berkarya di dalam penderitaan yang tengah kami hadapi, memampukan kami untuk kreatif di saat kami harus berada di rumah bersama dengan keluarga. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami untuk berendah hati, karena dengan rendah hati kami akan mampu menyadari, menghayati, dan mengakui Tuhan Yesus ada bersama di dalam kehidupan kami. Kami memohonkan berkat untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami, petugas-petugas kesehatan, relawan-relawan, seluruh masyarakat di Indonesia khususnya. Saat kami bahu-membahu berjuang mengatasi virus corona ini. Para pasien yang terpapar virus corona juga kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan berjumpa pada hari berikutnya. Tuhan memberkati kita.